Terima kasih yang mulia. Pak Dr. Muzakir SMH, kami panggil saudara ahli ya. Apakah saudara ahli ada membaca dakwaan dalam perkara ini? Ya, ahli membaca dakwaan sepintas sesuai dengan konstruksi berpikir untuk membaca utama perbuatan yang dikualifikasi pidana itu apa. Kita mulai ya Pak. Mohon ahli jelaskan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Baik, ahli akan jelaskan berdasarkan keahlian ahli tentang unsur-unsur pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Sebelumnya ahli akan menjelaskan terlebih dulu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu terjadi perubahan. Karena pasal ini diuji di Mahkamah Konstitusi dan oleh Mahkamah Konstitusi dulunya itu delik formil karena ada kata dapat di dalamnya, di depan unsur kerugian negara pada kata dapat itu dikualifikasi sebagai formil. Demikian juga pasal 3 sama juga seperti itu. Tapi kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan kata dapat itu adalah inkonstitusional di depan kata kerugian keuangan negara karena kata dapat itu melanggar azas namanya kepastian hukum yang adil. Nah, oleh sebab itu susunan bahasa hukumnya menjadi berbeda. Kalau dulu adalah delik formil, ini menjadi delik materil. Kalau ahli disimpulkan bukan delik materil saja, tapi formil materil melawan hukum kerugian negara. Jadi formil materil menyalahgunakan wewenang menimbulkan kerugian negara. Formil materil ini berimplikasi kepada pembuktian perkara pidana terkait dengan unsur kerugian negara, keuangan negara. Yang ahli ingin sampaikan yang pertama, kerugian keuangan negara itu sebagai akibat utama dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 karena delik materil. Kalau boleh dicontohkan seperti pembunuhan, harus ada orang mati di situ. Kalau tidak ada orang mati, berarti tidak ada pembunuhan. Orangnya gila, ya itu orang gila, bukan orang mati. Nah sekarang ini juga sama. Kalau membaca pasal 2 dan membuktikan pasal 2, yang dibuktikan yang pertama apa? Bukan melawan hukumnya, karena melawan hukumnya setumpuk dalam KUHP, dalam hukum perdata dan sebagainya. Tetapi kerugian keuangan negara pertama. Jadi kalau belum ada kerugian keuangan negara, maka belum bisa dikatakan ada tindak pidana atau tidak ada tindak pidana. Seperti hanya tak ada orang mati, ya nggak mungkin ada tindak pidana pembunuhan. Harus tindak pidana yang lain. Yang oleh sebab itu harus dibuktikan yang pertama harus ada kerugian keuangan negara, baik pasal 2 maupun pasal 3. Yang kedua adalah terjadinya kerugian keuangan negara itu harus karena perbuatan orang yang melawan hukum. Kausalitasnya begitu. Jadi kesimpulannya untuk pasal 2, ada perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian keuangan negara, dan kerugian keuangan negara itu semata-mata karena perbuatan melawan hukum. Konsekuensinya berikutnya, siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum harus berefek langsung, namanya kausalitas dengan kerugian keuangan negara. Jadi oleh sebab itu harus dibuktikan kausalitas itu. Pejabat A melawan hukum, tapi tidak berkorelasi dengan kerugian keuangan negara. Pejabat B melawan hukum, berkorelasi dengan kerugian keuangan negara. Walaupun dua pejabat itu dua, tapi yang bertanggung jawab siapa? Yang kedua, yang pertama nggak bisa dimintai pertanggungjawaban karena tidak direct korelasi atau kausalitas dengan kerugian keuangan negara. Demikian juga pasal 3 juga hal yang sama. Di situ harus ada perbuatan penyalahgunaan wewenang menimbulkan akibat kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara itu semata-mata karena adanya orang atau pegawai negeri atau penyelenggara negara, atau maksudnya adalah orang yang menyalahgunakan wewenang. Jadi di sini harus bisa dibuktikan ini timbul kerugian karena penyalahgunaan wewenang. Kalau itu 2 orang berarti penyertaan. Tapi kalau ada beberapa orang yang didakwa ternyata nggak ada korelasi dengan kerugian keuangan negara, itu nggak bisa dia dimintai pertanggungjawaban terhadap kerugian keuangan negara.
Jadi prinsip perubahan unsurnya seperti itu. Jadi kalau dulu membuktikannya agak gampang karena delik formil, sekarang lebih sulit karena tadi azasnya itu. Kenapa harus seperti itu? Demi kepastian hukum yang adil. Sehingga dengan demikian harus bisa dibuktikan hubungan kausalitas. Nah, karena di sini kata kuncinya adalah kerugian keuangan negara, maka yang menjadi masalah adalah terjadi kerugian keuangan negara lebih dahulu. Itu sama dengan pembunuhan harus terjadi orang yang mati lebih dahulu. Tapi siapa yang bisa menjelaskan orang mati itu adalah kedokteran forensik. Dia kedokteran umum biasa tidak bisa menjelaskan itu sebab-sebab kematian. Karena itu maka hasil kedokteran forensik yang menerangkan visum et repertum itulah yang dipakai. Kedokteran gigi nggak bisa, karena kedokteran gigi bukan tempatnya ada di situ. Tapi harus kedokteran namanya adalah kehakiman. Kedokteran kehakiman lah yang punya kompeten untuk menerangkan sebab-sebab kematian, alasan sebab-sebab kematian dan bagaimana cara membuktikan proses kematian itu. Jadi itu pertama. Kalau dihubungkan dengan masalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 juga sama. Siapa yang kompeten untuk membuktikan kerugian keuangan negara? Ini ada lembaga yang punya kompeten. Jadi kalau tidak punya kompeten, seperti hanya membuktikan kematian orang yang memeriksa adalah dokter gigi. Namanya dokter gigi dokter, tapi nggak kompeten. Yang punya kompeten adalah kalau kerugian keuangan negara adalah lembaga yang punya kewenangan untuk namanya memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Saya ulangi lagi, lembaga yang secara hukum dia punya kewenangan untuk memeriksa atau melakukan adil kerugian keuangan negara. Nah, sehingga dengan demikian kalau tadi unsur-unsurnya ada melawan hukum, ada kerugian negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, maka skenario atau susunan pokok, unsur pokok hukum itu sesungguhnya dua itu tadi, ada melawan hukum, ada kerugian keuangan negara, dan unsur utamanya adalah kerugian keuangan negara. Demikian keterangan ahli. Baik. Ahli berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 garing PUU strip 14 Romawi tahun 2016, di mana Mahkamah Konstitusi menghapus atau menyatakan inkonstitusional frasa kata dapat. Kemudian bergeserlah delik pasal ini dari delik formil menjadi delik material. Gitu ya, ahli tadi ya. Nah, pertanyaan kami terhadap pembuktian suatu perkara kerugian keuangan negara yang didakwakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3, perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Terhadap perbuatan melawan hukumnya dalam proses pembuktian, bagaimana pendapat ahli pembuktiannya? Apakah bisa dilakukan bersamaan atau harus dibuktikan dulu adanya perbuatan melawan hukum melalui suatu putusan pengadilan? Baik, ahli jelaskan terkait hubungan perbuatan melawan hukum dengan kerugian keuangan negara atau penyalahgunaan wewenang dengan kerugian keuangan negara. Secara prinsip tadi ahli sudah jelaskan bahwa kalau dia lembaga yang punya kompetensi untuk melakukan audit laporan pertanggungjawaban keuangan negara, dia akan paham bahwa ini terjadi kerugian keuangan negara itu karena apa? Mungkin karena ini maladministrasi saja. Biasanya kalau maladministrasi saja itu nanti rekomendasinya adalah kembalikan uang negara, perbaiki laporannya. Tapi kalau dia berdasarkan audit itu ternyata mengandung indikasi itu tidak pidana, maka dia akan membuat laporan yang isinya terjadi kerugian negara, diduga terjadi tindak pidana, maka laporannya ditembuskan kepada aparat penegak hukum. Jadi di situ nanti tidak kan, kalau
diduga melawan hukum dan seterusnya, ya nanti akan dibuktikan kemudian. Tapi kata kunci utama harus ada kerugian keuangan negara lebih dahulu, indikasi bukan hasilnya, indikasi. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana tentang membuktikan perbuatan melawan hukum itu? Nah, itu nanti akan bisa dilakukan kalau dia melakukan namanya lembaga yang melakukan audit tadi bergeser itu menjadi audit investigasi, yang sering ahli sebutkan namanya audit khusus, audit investigasi pro justisia. Nah, disinilah mulai muncul kalau dia melakukan audit itu sampai menukik mendalam, meng-cross check semua, diuji semuanya, sehingga terjadi kerugian. Kerugian itu karena apa? Telusur satu persatu. Jadi tidak bisa hanya general, itu nggak bisa. Kalau itu audit general itu yang pertama tadi. Yang kedua ini audit spesial khusus yang dikenal dengan dalam hukum pidana. Yang dikenal itu kalau untuk audit ini diperlukan adalah audit investigatif. Melalui audit investigatif lah itu bentuk perbuatan melawan hukumnya yang mana dan seterusnya. Karena auditor investigatif itu harus mengetahui aturan itu dasar hukumnya apa, semua dikumpulkan. Ini ahli dulu terlibat adalah ketika melakukan audit terkait dengan pencairan dana 6,7 triliun terkait dengan Bank Senturi. Sehingga ahli berdebat dengan auditor dari BPK untuk menjelaskan melawan hukumnya di mana. Akhirnya dicocokkan dengan pasal-pasal yang dikutipkan itu. Oh, kalau itu setuju saya. Dan semua sudah ada menyatakan bahwa ini produknya dari menggunakan dasar hukum ini nggak klop, dan akhirnya dasar hukum inilah yang sebagai sumber melawan hukum. Demikian juga kalau itu terkait dengan masalah yang lain, terkait keuangan negara yang lain juga sama seperti itu. Sehingga auditor atau auditor investigatif itu dia nanti akan paham ini karena apa, melawan hukumnya di mana, semuanya akan terjawab ada di situ. Syaratnya apa? Permintaannya harus audit khusus dalam bentuk audit investigatif terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Nah, ahli harus menyampaikan juga bahwa ini penting objektifikasi dalam menegakkan hukum, bahwa ini harus audit investigatif. Jangan ada audit namanya menghitung kerugian negara, keuangan negara. Itu kalau bahasa pidananya udah salah. Kalau audit menghitung kerugian keuangan negara, hanya menghitung sebab apa melawan hukum atau tidak diperlukan itu, yang penting jumlahnya, karena namanya menghitung. Itu pun yang rugi dikumpulkan, yang untung nggak dipakai di situ, karena yang untung itu lain lagi. Nah, kalau audit investigatif itu objektif dan prosesnya, semua laporan pertanggungjawaban itu diuji semuanya, cross check dan sebagainya ke lapangan. Hasilnya itu nanti ada kemungkinan negara untung. Hasilnya ada dua kemungkinan yang lain, negara rugi. Ruginya karena apa? Bisa karena maladministrasi, bisa juga karena perbuatan melawan hukum. Tapi ini melawan hukumnya administrasi juga. Bisa juga itu melawan hukum karena pidana. Bisa juga itu tak ada sesuatu hal yang dicurigai, itu tak ada. Hasilnya balance. Jadi seperti itu hasilnya. Tapi tidak bisa diklaim kemudian itu adalah kerugian keuangan negara, menghitung kerugian negara, pasti yang rugi-rugi dimasukkannya, untung tidak, itu nggak boleh dalam audit investigatif. Sehingga prosedur dan prosesnya itu netral, hasilnya juga netral, tidak harus misalnya rugi, tidak harus untung juga tidak. Menariknya proses auditnya adalah objektif. Nah, atas dasar itulah maka dalam kebetulan ahli juga pengajar namanya audit investigatif ya, sehingga kalau untuk audit investigatif itu bersendikan azas namanya praduga tak bersalah. Kalau audit yang dilakukan itu temanya adalah menghitung kerugian negara, itu dasar asasnya yang mendasar itu adalah namanya audit yang mendasarkan pada azas praduga bersalah. Karena orang itu bersalah maka cari rugi. Kalau audit investigatif tidak boleh. Itu pun harus disebabkan mengapa begini sudah terjawab semua, termasuk dasar hukum, melanggar yang mana. Andai kata ada perbuatan melawan hukum dijelaskan ada di situ.
Kalau menyalahgunakan kewenangan juga akan dijelaskan di situ. Kalau melawan hukum saya akan dicek ini melawan hukum konteksnya pidana, tidak dalam konteks hukum administrasi. Menurut Andi demikian penjelasan Andi. Baik. Dalam hal menerapkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, kita mulai dari satu persatu. Unsur perbuatan melawan hukum. Bagaimana ahli mendefinisikan perbuatan melawan hukum ini? Dan sifat melawan hukum seperti apa? Apakah dia harus pidana, korupsi, atau bisa administrasi? Baik, ya. Baik, ahli jelaskan. Kalau membuktikan itu prinsipnya tadi unsur pokok dulu ya. Jadi tidak harus satu-satu dari awal barang siapa itu siapa, bukan begitu, tapi harus unsur pokok dulu ya. Nah kalau ini penjelasannya adalah unsur yang kedua itu adalah perbuatan melawan hukum. Melawan hukum apa ya? Melawan hukum dalam hukum pidana. Kalau itu melawan hukum dalam hukum administrasi, ya melawan hukum administrasi diselesaikan berdasarkan hukum administrasi, sanksinya administrasi. Kalau melawan hukum perdata atau melawan hukum kontrak, ya berdasarkan hukum kontrak, melanggar hukum kontrak diselesaikan berdasarkan hukum kontrak dan sanksinya seperti termaktub di dalam kontrak yang umumnya adalah denda. Nah, prinsipnya dalam hukum itu seperti itu. Kalau dalam hukum pidana melawan hukumnya dalam hukum pidana. Nah, melawan hukum dalam hukum pidana itu apa? Melawan hukum dalam hukum pidana itu ada dua. Melawan hukum formil dan material. Kata dan material ini penting karena ini pernah sejarahnya MK itu menguji terhadap itu dan MK itu mengatakan bahwa melawan hukum materialnya dihapus penjelasan pasal 2 ayat 1. Ini berimplikasi juga akhirnya melawan hukum itu dalam tidak pidana korupsi pada saat itu ya itu melawan hukum formil saja. Tapi alhamdulillah di situ setelah baca ulang, saya lihatnya Mahkamah Agung meralat pandangan Mahkamah Konstitusi bukan hanya formil tapi juga material. Akhirnya Mahkamah Agung menggunakan instrumen berikutnya dalam melalui jurisprudensinya adalah itu melawan hukum formil dan material. Karena sifat jahat itu bukan yang formil dalam doktrin hukum pidana, sifat jahat itu yang material. Jadi melawan hukum dalam konteks pasal 2 itu melawan hukum formil. Mungkin akan ada pertanyaan gitu. Pak, kalau itu melawan hukumnya itu melanggar perpres atau kepres, bisa nggak dihukum karena pasal 2? Tidak bisa. Karena dalam prinsip Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu yang bisa melanggar hukum yang bisa masuk dan bisa dikenakan sanksi pidana adalah dasarnya harus undang-undang. Perpres, kepres tidak bisa. Itu adalah melawan hukumnya yang diselesaikan berdasarkan kepres yang bersangkutan, tidak bisa harus masuk penjara disebabkan karena itu, karena menurut undang-undang yang memuat ketentuan sanksi pidana itu hanya apabila perbuatan itu melawan hukum dalam arti undang-undang. Yang kedua adalah melawan hukum dalam arti perda. Itu pun yang perda itu sanksinya dibatasi. Tapi prinsipnya adalah melawan hukum itu adalah undang-undang yang masuk dalam konteks pidana. Jadi perpres tidak masuk di dalamnya. Nah atas dasar itu maka untuk yang melawan hukum itu prinsipnya seperti itu. Dan itu tadi berefek kepada berefek kepada kerugian keuangan negara. Kembali lagi ke awal tadi, kerugian negara harus dipastikan ruginya negara karena perbuatan melawan hukum. Dan perbuatan melawan hukum itu menjadi penyebab terjadinya kerugian negara. Yang bertanggung siapa? Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Jadi jelas pertanggung jawabannya, batasnya juga jelas, semuanya jelas. Demikian keterangan ahli. Kalau gitu, apa saja syarat minimal untuk menerapkan unsur perbuatan melawan hukum dalam penerapan pasal ini, pasal 2 ini? Saya kurang paham tentang syarat minimum gitu ya. Tapi prinsipnya apakah perbuatan itu memenuhi syarat, memenuhi
unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, kan bisa rujukannya yang mana gitu. Yang kedua adalah perbuatan melawan hukum material. Nah, kalau namanya perbuatan material itu terkait dengan perbuatannya, tapi aspeknya adalah material. Jadi aspek material itu apa? Ya biasanya kalau kita ngomong itu melawan hukum material, itu adalah sesuatu yang oleh masyarakat dicela, dikutuk, ditolak karena itu melanggar prinsip keadilan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi dicela, dikutuk. Makanya tadi ahli sampaikan secara legal drafting itu sifat melawan hukum material inilah yang menentukan sifat jahatnya perbuatan itu. Jadi kalau kita ingin menunjukkan perbuatan yang dilarang, ya sifat melawan hukum itu yang mana harus ditunjukkan lebih dulu. Kalau hukumannya berat, ini karena sifat beratnya itu ada di dalam melawan hukum material. Kalau yang formel saya kira itu melawan undang-undang, bukan peraturan undang-undang ya, melawan undang-undang. Yang undang-undang itu mengatur tentang masalah ketentuan pidana. Demikian. Nah, kemudian bagaimana keterkaitan antara perbuatan yang dilarang tadi dengan timbulnya keuangan negara dalam ajaran kausalitas? Mengulangi. Keterkaitan antara tadi ahli sebutkan ada perbuatan yang dilarang, ya kaitannya dengan timbulnya kerugian keuangan negara dalam ajaran kausalitas. Saya kira ahli tadi sudah menerangkan mengenai sebab akibat tadi. Sebab akibat. Ya. Itu yang ahli maksud ya. Kalau dulu itu enggak seperti itu. Kalau sekarang harus seperti itu karena ini adalah rumusan delik formil material. Jika tidak ada perbuatan yang dilarang dalam lapangan hukum pidana yang dilakukan oleh pelaku, tetapi menimbulkan kerugian keuangan negara, apakah tetap digolongkan sebagai delik material? Baik, ahli jelaskan timbulnya kerugian itu bisa berbagai macam sebab. Bisa pidana, bisa perdata, bisa administrasi. Pada kata yang menjadi konsentrasi dalam pasal 2 itu dan pasal 3 itu adalah perbuatan melawan hukum pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Jadi yang tidak terkait dengan perbuatan melawan hukum pidana nggak masuk di situ. Kalau misalnya bisa dibuktikan bahwa kerugian itu disebabkan melawan hukum administrasi, yaitu diselesaikan berdasarkan hukum administrasi. Kalau kerugian itu berdasarkan kontrak, melawan hukum kontrak, ya diselesaikan berdasarkan hukum kontrak. Melawan hukum kontrak itu biasanya uang prestasi, maka itu diselesaikan berdasarkan hukum uang prestasi dan itu diselesaikan dengan hukum kontrak. Maka kontrak yang bagus lengkap di situ. Kalau terjadi apa-apa, ada mekanisme penyelesaian. Barulah kemudian yang terakhir ini sesungguhnya di dalam hukum pengadaan barang dan jasa itu tidak mengatur sanksi pidana. Yang diatur dalam hukum pengadaan barang dan jasa itu ada dua hukum. Pertama adalah hukum administrasi, dari usulan anggaran sampai kepada pencairan anggaran, panitia dan seterusnya, itu hukum administrasi. Yang kedua, setelah proses hukum administrasi itu melahirkan namanya hukum perdata, hukum kontrak. Dan setelah hukum kontrak selesai diterima clear, jadi sudah selesai. Jadi tidak ada ketentuan pidana. Maka kenapa banyak orang dimasukkan penjara karena melanggar hukum pengadaan barang dan jasa? Itu tanda tanya besar sebagai ahli pidana. Tanda tanya besar juga dari mana memidana orang itu. Maka sekarang sudah ada ide, sebenarnya ahli sudah lama terlibat. Akhirnya sekarang pada saat itu dibentuk namanya adalah RUU tentang pengadaan barang dan jasa. Supaya nanti RUU itu menjadi landasan untuk masuk tindak pidana korupsi. Karena apa? Karena itu landasannya adalah undang-undang. Nah, selama ini adalah itu dasarnya adalah Perpres. Dulu Kepres, sekarang Perpres. Melanggar Kepres apa dihukum seumur hidup, dihukum 12 tahun? Nggak boleh. Kita bertentangan, siapapun itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pidana hanya dimuat dalam undang-undang, melanggar undang-undang, atau pidana dimuat dalam perda, melanggar perda.
Tak ada pidana dimuat boleh dalam perpres, boleh dalam kepres, nggak ada di situ. Maka ada ide kesadaran hukum pada saat itu akan dibentuk namanya undang-undang tentang pengadaan barang dan jasa. Sanksi pidana sudah tertib ada di situ dimuat. Tapi sampai sekarang belum disahkan, belum dibahas dan belum disahkan sebagai undang-undang. Maka saya selalu berpendapat Pak, undang-undangnya belum ada, nggak usah diproses itu. Kalau ingin melanggar namanya peraturan presiden ya diselesaikanlah berdasarkan namanya status peraturan presiden itu seperti apa. Ya. Jangan melanggar perpres, misalnya saja kontraknya melanggar perpres, tapi hukum dimaksud hukum penjaranya 7 tahun. Dari mana itu? Kan nggak ada dasar hukumnya. Ini penting, ini bukan Pak Muzakir koruptor, bukan begitu. Hukum ditegakkan harus yang benar dan adil. Karena kepastian hukumnya adil itu dasarnya juga jelas. Kalau itu bukan masuk pidana, jangan dipaksa masuk pidana. Jadi susunan tempat dan seterusnya itu tentu saja posisinya seperti itu. Demikian keterangan tadi. Ya, baik. Kemudian perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi. Unsur berikutnya. Nah, bagaimana pendapat ahli terkait penerapan unsur ini? Misal, seorang tersangka dalam dakwaan pasal ini menerima sejumlah uang, kan? Apakah kemudian dapat diterapkan bahwa unsur memperkaya diri sendiri itu terpenuhi dalam proses-proses seperti itu? Baik, ahli jelaskan adalah kalimat memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Itu sesungguhnya segitiga unsurnya itu. Melawan hukum, mengelola uang negara pindah pada diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum. Jadi susunannya seperti itu sesungguhnya. Jadi kalau tadi dikatakan memperkaya diri sendiri atau orang lain itu apa? Itu adalah akibat dari perbuatan melawan hukumnya itu. Perbuatan melawan hukumnya itulah yang menyebabkan uang negara pindah pada diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Karena melawan hukum lain, ini pindahnya itu melawan hukum. Jadi kalau tadi dikatakan memperkaya diri sendiri, kalau apa artinya memperkaya diri sendiri? Membuat dirinya kaya. Kayanya uangnya dari mana? Dari uang negara, pindah pada dirinya sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan bahwa dia adalah menerima uang dan seterusnya, itu bukan memperkaya diri sendiri. Menerima uang dari orang lain kan sah-sah saja. Kalau dia bisnis dapat untung, diterima uang dari yang lain boleh aja. Itu namanya uang dari orang lain. Tapi kalau memperkaya diri, uang negara itu pindah pada dirinya. Jadi kalau misalnya ada orang memberi sesuatu, ini kan memberi sesuatu itu apa dilarang? Tidak. Ya. Karena memberi sesuatu itu asalkan pemberian yang wajar nggak menjadi masalah. Ya. Jadi memberi sesuatu itu tak ada hubungannya dengan perbuatan melawan hukum, itu tidak ada. Kalau memberi sesuatu itu masalah yang lain. Ya. Maka kalau memberi sesuatu itu biasanya memberi sesuatu kalau terkait dengan pejabat, hubungannya dengan jabatan, itu pasal 5 Undang-Undang Tipikor, namanya adalah suap. Tapi syaratnya suap itu minim ada 3. Ada deal antara pemberi suap dengan pemberi janji atau pemberi hadiah dengan penerima suap. Deal itu persetujuan. Karena tujuan pemberi suap adalah mempengaruhi pegawai negeri orang lain supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Jelas ini menggerakkan orang. Tapi yang digerakkan dia di situ mau. Akhirnya terjadi transaksi suap. Nah kalau itu memberi sesuatu tadi menguntungkan diri sendiri orang lain karena ada pemberian sesuatu, itu tidak masuk pasal 2 ayat 1. Namanya itu adalah suap. Tapi syaratnya suap harus deal. Bagaimana kalau nggak ada deal? Nggak ada deal bukan suap. Karena suap itu yang dipokok adalah penyalahgunaan jabatannya. Tapi kalau nggak ada deal juga bukan suap. Tindak pidana lain ya, dalam tindak pidana korupsi yang sering disebut sebagai gratifikasi. Beda lagi susunannya di situ.
Jadi menurut ahli demikian ya. Jadi kalau tadi menguntungkan diri sendiri itu uang hasil korupsi tadi masuk kan apa masuk ke kantong pribadi. Bukan masuk kantong orang lain terus masuk kantong pribadi lain. Kalau masuk kantong orang lain masuk kantong pribadi berbeda lagi kalimatnya. Karena uang masuk kantong orang lain pasti tidak melawan hukum. Karena uang berbeda ke sono itu karena ada sesuatu di bidang secara sah. Misalnya pinjam uang di bank memenuhi syarat-syarat, uang bank pindah kepada dirinya sah karena adalah pinjam meminjam. Gitu. Demikian keterangan. Baik. Jadi keseluruhan unsur pasal 21 itu harus dalam proses pembuktian harus terpenuhi semua gitu. Baik, ahli jelaskan begini. Kan ini ada dua proses pembuktian. Pembuktian yang pertama dan pembuktian yang kedua. Maksud ahli adalah pembuktian yang pertama itu harus dibuktikan minim dengan dua alat bukti. Dengan dua alat bukti itu, minim dua alat bukti membuktikan terhadap unsur pokok delik terbukti atau tidak terbukti. Tadi ahli sudah sampaikan, kalau orang mati itu unsur pokoknya adalah harus ada pembunuhan itu unsur pokoknya sebenarnya orang mati. Kalau dalam pasal 2, pasal 3 harus ada kerugian keuangan negara. Kira-kira seperti itu sama. Jadi tidak semua itu unsur dibuktikan, misalnya dari satu-satu setiap orang dan sebagainya, bukan. Langsung untuk poin pokoknya lebih dahulu. Supaya itu ada tidak pidana atau tidak ada tidak pidana. Kalau itu sudah bisa dibuktikan minim dengan dua alat bukti, barulah kita bicara yang lainnya. Kalau pada satu sisi dia harus melengkapi bukti-bukti yang lain dari dua alat bukti tadi, oh ya ada tidak pidana pasal 2, maka unsur lain baru dipenuhi. Sambil unsur lain dipenuhi bisa bergeser untuk menetapkan siapa yang melakukan tidak pidana itu. Tapi di situ harus bisa membuktikan juga dengan dua alat bukti. Maka tahapan pertama dua alat bukti memastikan ada tidak pidana. Barulah kemudian berikutnya dipenuhilah unsur-unsurnya. Kalau sudah dipenuhi unsur-unsurnya, dua alat bukti untuk penetapan siapa pelaku tidak pidana. Kalau itu sudah dipenuhi, maka baru satu lagi, hak calon tersangka harus dipenuhi juga. 4 hak calon tersangka. Sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka, maka harus dua alat bukti untuk tidak pidananya terpenuhi. Dua alat bukti sebagai calon tersangka. Dan hak calon tersangka harus dipenuhi dulu. Hak untuk diperiksa sebagai calon tersangka, hak diperiksa untuk hak diperiksa untuk mengajukan ahli, mengajukan barang bukti dan alat bukti, hak untuk mengajukan saksi dan hak untuk mengajukan ahli. 4 hak yang harus dipenuhi. Kalau sudah 4 hak dipenuhi, proses objektifnya adalah penyidik tinggal menimbang apa yang diajukan oleh calon tersangka tadi, buktinya kuat atau tidak kuat dengan alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik. Kalau ternyata lebih kuat sebagai calon tersangka, apa yang dibuktikan oleh penyidik itu mental semuanya, maka penyidik tidak boleh menetapkan seseorang sebagai calon tersangka. Tapi kalau apa yang dibawa oleh penyidik calon tersangka tadi, keterangannya dan juga saksi dan alat buktinya ternyata dia lemah, lebih kuat daripada alat bukti yang dikumpulkan penyidik, barulah kemudian penyidik punya wewenang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jadi proses penetapan tersangka itu objektif ya, dalam proses hukum pidana. Bisa diuji oleh siapa saja, bisa diuji oleh siapa saja. Karena itu terkait dengan ahli selalu menyebutkan adalah hak asasi orang, maka proses hukum pidana harus memanusiakan orang yang bersangkutan. Itu yang dimaksud adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, mengadabkan orang ya seperti itu, diberi kesempatan membuktikan saya tidak bersalah. Jadi kalau tidak diberi kesempatan itu tiba-tiba tersangka langsung, itu namanya bukan kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi prosesnya adalah tidak beradab, karena haknya belum dipenuhi dahulu. Nah itulah pentingnya landasan filosofis dalam proses hukum itu seperti itu menurut ahli. Sehingga kalau menurut ahli sekali kembali lagi ya, praktek-praktek yang sudah terlanjur melembaga yang menurut saya salah, ya jangan diikuti.
kita konstruksi bagaimana praktek hukum yang benar dan adil. Karena nanti ujung terakhirnya akan demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Berat. Terima kasih. Baik. Tadi ahli menerangkan terhadap perkara kerugian keuangan negara ini harus ada terlebih dahulu kerugian keuangan negaranya dengan minimal sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, kami perlu penegasan ahli tadi, sekurang-kurangnya 2 alat bukti itu apakah salah satunya laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atau hasil audit investigasi kerugian keuangan negara? Baik, sebagaimana ahli jelaskan tadi, khusus untuk kerugian keuangan negara itu dengan satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang utama tadi itu harus hasil audit investigasi pro justisia yang dilakukan oleh lembaga yang mewenang dalam hal ini adalah BPK RI. Jadi clear, jadi dalam konteks itu ya. Ini untuk satu unsur pokok di situ yang disebut sebagai kerugian keuangan negara. Sehingga kalau itu tidak ada tindak pidana. Kalau itu ada, memastikan bukan tidak pidana, berarti juga tidak ada tindak pidana. Kalau itu produknya ada, dilakukan oleh lembaga yang tidak kompeten, itu juga tidak bisa menjadi alat bukti. Tapi kalau ada itu produk audit dilakukan oleh lembaga yang kompeten, barulah itulah sebagai alat bukti. Baik. Bagaimana jika kemudian seseorang telah ditetapkan tersangka sebelum ada laporan penghitungan dan terhadap tersangka yang diduga tadi adanya kerugian keuangan negara hanya berdasarkan pada laporan hasil penghitungan yang dilakukan BPKP? Bagaimana pendapat ahli? Baik, ahli jelaskan. Ahli ulangi lagi, ini unsur pokok harus ada. Kalau unsur pokok belum bisa dibuktikan melalui alat bukti yang sah oleh lembaga yang sah dan alat bukti dilakukan produk dan hasil yang disebut sebagai audit investigatif yang memastikan itu ada kerugian negara, maka kalau ada seseorang itu sudah ditetapkan tersangka, dasarnya belum ada. Satu, belum ada tindak pidana. Kalau belum ada tindak pidana, apa orang jadikan tersangka? Oh, dia adalah merugikan keuangan negara, korupsi. Kerugian negaranya belum dibuktikan. Jadi tidak boleh dong lompat menjadi penetapan orang tersangka. Buktikan dulu unsur-unsur tidak pidana itu terpenuhi. Kalau mau lengkap unsur tidak pidana terpenuhi, seperti hanya dalam penyidikan pasal 1 ayat 2 itu dikatakan penyidikan itu memastikan ada 2 tujuan. Tujuan pertama membuktikan, memenuhi semua unsur-unsur terbukti menjadi terang benderang tentang unsur yang didakwakan itu terbukti sebagai tindak pidana. Dan yang kedua adalah mengumpulkan bukti untuk memastikan seseorang itu sebagai tersangka. Jadi kalau tiba-tiba orang jadi tersangka, unsur kerugian negara belum ada, nanti dicari pada saat proses. Oh, tidak boleh, harus ada tahapan-tahapan dalam suatu proses hukum itu, buktikan terlebih dahulu. Jadi kalau itu belum dibuktikan, saya minta maaf, penetapan tersangka harus dinyatakan tidak syah karena tindak pidananya belum terbukti. Walaupun kemudian sudah menjadi terdakwa misalnya. Ya sama juga, karena sebelum terdakwa kan tersangka lebih dahulu. Tersangka aja nggak bisa. Maka dikatakan tadi, kalau itu belum ada kerugian keuangan negara, sampai pada sidang pemeriksaan di sidang pengadilan belum juga ada namanya hasil audit untuk membuktikan kerugian negara itu nggak usah lanjut lagi tuh. Unsur pokoknya belum terpenuhi. Seperti tadi contohkan supaya gampang kita mencerna, kalau belum ada orang matinya belum ketemu, nggak ada pembunuhan. Mungkin kalau ada ya orang hilang. Tapi kalau sudah orang yang jenazahnya ketemu dan kemudian itu pun belum boleh dikatakan itu sebagai pembunuhan, harus dilakukan namanya adalah diberi keterangan visum et repertum oleh yang disebut sebagai kedokteran kehakiman yang kompeten itu.
barulah kalau ada kedokteran kehakiman yang kompeten untuk visum et repertumnya menyatakan bahwa ini orang mati karena pembunuhan, barulah kemudian jenazah menjadi alat bukti dalam suatu perkara pembunuhan. Nah, baru kita ngomong apakah ada pembunuhan, jenazah sudah berbicara bahwa itu adalah sebagai korban pembunuhan. Kalau itu belum ada audit yang dihasilkan melalui audit investigasi terjadi yang komprehensif begitu, terjadi kerugian atau tidak terjadi kerugian, belum ada, berarti unsur pokoknya belum bisa dibuktikan. Andai kata itu lanjut sampai pemeriksaan perkara, kalau itu belum ada, ya harus dinyatakan unsur pokoknya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kesimpulannya secara akademik seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlah, bagaimana pendapat ahli dikaitkan dengan delik material pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor? Baik, membacanya jangan kerugian negara yang pasti begitu saja, bukan. Kalau itu hanya dibaca itu saja, saya sudah menemukan ini pasti kerugian, ini loh jumlahnya, bukan itu. Yang dimaksud apa? Ingat di situ mahkamah menyatakan perhitungan total loss itu tidak boleh karena melanggar azas kepastian hukum yang adil. Yang kedua, dikatakan perhitungan potensial loss itu juga tidak boleh karena itu melanggar azas kepastian hukum yang adil. Yang boleh apa? Factual loss atau actual loss. Kerugian yang nyata dari objek itu tidak dibengkakkan menjadi total loss, dan itu juga tidak diprediksi potensi kerugiannya, yang kerugiannya nyata saja. Jadi kalau anggarannya 100 juta baru dipakai 10 juta, dan 10 juta itu sudah dipakai, bekas-bekasnya ada, tapi yang 90 belum, ya berarti ruginya berapa? Ruginya kalau itu pengadaannya 10 juta tapi tidak memenuhi speknya yang dituju begitu, ya ruginya 10 juta. Kalau sebelumnya itu kan 90 juta, atau sebelumnya mengatakan total loss 100 juta, itulah ruginya, namanya total loss. Nah, metode-metode itu sekarang dinyatakan oleh mahkamah inkonstitusional. Jadi kalau ada audit dalam perkara pidana pasal 2 pasal 3, tulisannya adalah dia nyata, itu namanya total loss. Kita simpulkan melanggar konstitusi, simpulan yang menyatakan total loss itu. Masa semuanya pekerjaan nggak ada, semuanya menjadi gaib semuanya, kan nggak mungkin. Tadi Ali sudah sampaikan, ada lah bagian-bagian yang tersisa di situ. Ya mungkin sisanya berapa? Kan ada. Tapi kalau dianggap total loss menjadi nggak ada semuanya. Ini pernah terjadi kasus di Pontianak. Total loss semua. Kalau gitu jalan itunya ada, jalan dilewati sekian kilometer itu ada. Saya katakan tutup jalan itu, dan terdakwa saya minta Anda kutip kalau orang lewat, karena negara menganggap itu tidak ada. Total loss kan berarti tidak ada dia. Yang ada itu miliknya si terdakwa. Tutup jalannya, miliknya terdakwa karena total loss. Padahal ada jalan itu hanya untuk membengkakkan kerugiannya kan, yang kemudian dibikin total loss. Jadi kalau toh dibayar jalan itu, jalannya 12 miliar begitu, total loss 12 miliar itu tidak ada. Padahal itu sudah dibangun. Pertanyaannya, milik siapa itu? Miliknya terdakwa. Itulah kira-kira reasoningnya putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kira harus diterjemahkan dalam konteks itu. Nah, tadi disebutkan kalau itu yang dilarang berarti kerugiannya harus nyata. Kalau misalnya sudah dianggarkan 100 juta, sudah ada 10 juta, dan 10 juta oke punya. Mungkin hanya sebagian itu kekurangannya 2 juta, ruginya cuma 2 juta. Sisanya ada barangnya, dan sisanya masih ada dalam rekening. Jadi jelas ruginya cuma 2 juta, bukan 10 juta, dan bukan 90 juta, dan bukan 100 juta. Reasoningnya seperti itu menurut ahli. Jadi jangan dibalik bahwa pokoknya bisa dihitung, itulah real loss, bukan demikian.
negara sudah mengeluarkan uang 100 miliar untuk membangun jalan tol. Ternyata sampai dengan jangka waktu yang ditentukan belum selesai. Kemudian negara menyatakan rugi negara karena tidak bisa dimanfaatkan jalan tol ini. Bagaimana pendapat Anda? Jadi begini, ya. Kembali lagi tadi ada hukum administrasi, ada hukum perdata. Hukum perdata itu hukum kontrak namanya. Jadi hukum kontrak itu adalah pengadaan barang dan jasa, itu prinsipnya adalah hukum perdata. Jadi kalau dia kontrak untuk pengadaan sesuatu barang atau proyek atau apapun yang terjadi adalah dari tidak ada menjadi ada. Kalau prosesnya itu adalah ada sesuai dengan speknya, sesuai dengan kontrak. Berarti kalau sudah sesuai dengan kontrak, semuanya ada, selesai, namanya terjadi serah terima dan seterusnya. Perawatan dan yang terakhir adalah serah terima yang terakhir. Jadi kalau itu terjadi, misalnya tadi dalam pertanyaan adalah, kalau di tengah jalan dihentikan bagaimana? Apakah bisa diperhitungkan bahwa itu telah terjadi kerugian keuangan negara? Nah, ahli selalu berpendapat dan berulang-ulang pendapat ahli sampaikan, selagi kontrak masih on, itu tidak boleh dihentikan. Karena yang disebut berlaku hukum kontrak. Selagi kontrak masih on, belum off, artinya masa waktunya masih ada, maka kontrak tidak boleh dihentikan. Andai kata terjadi penghentian, itu keperdataan. Jadi bukan pidana, bukan. Kerugian negara terjadi, salahnya kenapa dihentikan? Jadi yang membuat rugi negara dihentikan di tengah jalan. Karena dalam hukum kontrak nggak boleh. Kecuali kalau yang ucapkan angkat bendera boleh di situ. Itu namanya one prestasi. Resiko dia adalah menanggung kerugian. Tapi resikonya bagi mereka yang putus kontrak secara sepihak, misalnya oleh pemberi kerja, misalnya gitu, kontrak atau PPK atau yang lainnya memutuskan itu diberhentikan. Kalau terjadi kerugian, dia yang harus bertanggung jawab kerugian itu. Beda, ini hukum kontrak nggak seperti itu. Hukum kontrak dia tetap on sampai dia selesai. Kalau berhenti di tengah jalan, itu makanya harus ada yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Mereka yang menghentikan itu. Ini pernah disampaikan. Kasus Hambalang juga begitu. Hambalang kerugiannya besar sekali. Karena apa? Adalah dihentikan kontrak itu. Pembangunannya dihentikan. Karena ada perkara pidana. Saya bilang begini, kalau perkara pidananya apa? Suap. Suap aja diselesaikan di sana. Tapi kontraknya kan nggak ada hubungannya suap. Kontrak jalan terus. Tapi ini kontrak dihentikan, nanti akan jadi bahan bukti atau alat bukti. Repot kita. Akhirnya proses pidana jalan, kerugian juga berlanjut. Karena apa? Dihentikan. Maka pembangunan Hambalang ini 2 kali lipat anggaran. Karena anggaran yang pertama berhenti, rugilah negara. Berikutnya di anggaran kembali. Padahal tak ada hubungannya dengan suap. Suap ya suap monggo. Yang memberi suap, penerima suap, proses. Tapi yang ini jangan. Kontraknya adalah perdata, tak ada hubungan dengan suap. Dan ini saya bisa membuktikan kasus-kasus yang lain yang sama seperti itu dihentikan, tapi kerugian ditanggung suruh nanggung si kontraktor itu. Padahal ruginya itu bukan karena kontraktornya, kontraknya oke, tapi dihentikannya proses itulah yang membuat terjadi kerugian. Ini jangan dibebankan kepada kontraktor yang melakukan penghentian itu. Tapi kalau kontraktor yang melakukan penghentian karena angkat bendera putih, karena one prestasi, itu berlakulah hukum one prestasi. Demikian keterangan. Baik. Dalam suatu proyek pembangunan jalan tol, kita bagi beberapa fase. Pertama, perencanaan, kemudian dilakukan oleh bagian perencanaan, kemudian pelelangan dilakukan oleh pokja lelang, kontrak dilakukan oleh PPK, dan pelaksanaan oleh penyedia. Dikaitkan dengan mens rea dan actus reus dalam suatu perkara pasal 2 dan pasal 3 ini, bagaimana pendapat ahli? Baik, ahli jelaskan begini. Memang di dalam pengadaan barang dan jasa itu melibatkan banyak orang dan banyak kewenangan diberikan satu persatu. Dalam hukum pidana itu asasnya begini: siapa yang berbuat melakukan perbuatan pidana,
siapa yang berbuat, dia yang harus bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dialihkan kepada orang lain yang tidak berbuat. Jadi kalau ada tadi banyak organ atau sebenarnya organisasi pengadaan barang dan jasa, ada kewenangan-kewenangan masing-masing itu. Kalau bertanya, tindak pidananya ada di mana? Kalau tindak pidana dijawab, ada bagian perencanaan. Karena apa? Tidak begini, tidak boleh dan seterusnya. Ya bagian perencanaan bertanggung jawab. Tidak bisa kemudian dialihkan kepada bagian pokok, misalnya saja PPK. Oh, PPK nggak mau buat, yang membuat yang bersangkutan. Ya jangan dialihkan. Dia yang harus bertanggung jawab. Demikian juga yang lain semuanya. Kalau terjadi kerugian misalnya saja tanah longsor dan sebagainya, siapa yang mendesain tanah longsor itu? Itu tanah longsor sudah prediksi atau belum, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dicari kausalitas, mengapa tanah itu longsor dan seterusnya. Kalau itu yang penyebabnya tanah longsor karena desainnya itu memang nggak memperkirakan ada tanah yang konstruksinya seperti itu, dia harus bertanggung jawab. Jadi satu persatu harus dilihat tanggung jawabnya itu. Yang selama ini kalau ada terjadi apa-apa langsung PPK, kasihannya jadi PPK. Ya. Dia tidak ngapa-ngapa masuk penjara. Bahkan PPK kadang-kadang itu kan 1 bulan diganti, 2 bulan diganti, 3 bulan diganti. Ada yang dipertemukan pada suatu saat itu 3 bulan coba. Tapi suruh bertanggung jawab dari awal sampai akhir. Saya bilang kalau dalam hukum pidana tidak boleh. Kalau dia bekerja 3 bulan paruh bagian yang terakhir, apa yang diperbuat oleh PPK itu? Kalau ada PPK yang sebut saja itu melakukan perbuatan melawan hukum administratif dan sebagainya lah begitu, tanggung jawabnya dia itu pas dia melakukan perbuatan itu. Yang sebelumnya urusan PPK sebelumnya, yang setelahnya adalah urusan PK setelahnya. Jangan sampai dibebankan di antara ini, inilah yang paling lemah, maka dia lagi dibebani untuk tanggung jawab itu. Nggak boleh. Azasnya siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Jadi kalau menurut hukum administrasi, ya seluruhnya itu PPK. Benar, administrasi. Administrasi dengan pidana berbeda. Jadi jangan sampai administrasi sama dengan pidana, keliru. Dalam hukum pidana itu tanggung jawab itu seperti Ali katakan, siapa yang berbuat, dia bertanggung jawab. Dan pertanggungjawaban tidak bisa dialihkan. Karena kesalahan bawahan maka atasannya salah. Nah kalau berbuat yang salah, berbuat di bawah, bawahnya harus dimintai pertanggungjawaban. Kalau kesalahan itu atasan yang salah, atasan dimintai pertanggungjawaban. Tidak bisa dialihkan. Atasan, oh ini orang begini, dialihkan ke bawah juga nggak boleh. Yang di bawah di take over kepada atas nggak boleh. Tanggung jawab yang bersifat individual. Demikian keterangan. Ya, terkait dengan ahli terangkan tadi perbuatan pidana itu perbuatan dan pertanggungjawaban. Bagaimana mengidentifikasi adanya mens rea dalam penerapan pasal 2 dan pasal 3 ini? Baik, kali jelaskan itu sebenarnya terkait dengan tadi ada kerugian itu karena apa? Jadi mens rea itu hanya dikenal dalam hukum pidana. Maka tadi kalau itu pidana tanggung jawab, mens rea itu dikenal dalam hukum pidana yang bahasa Indonesia namanya niat jahat. Yang di antara itu yang niat jahat siapa, terus melakukan perbuatan dan seterusnya itu siapa? Apakah harus dibuktikan niat jahat? Iya, harus dibuktikan di dalam sidang pengadilan, dibuktikan niat jahat itu seperti apa. Karena apa? Orang melakukan perbuatan benar diawali dari niat jahat yang kemudian diwujudkan adalah bentuk perbuatan. Perbuatannya namanya lah kesengajaan jahat. Jadi kalau dia misalnya orang melakukan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya, semua dilakukan. Kalau kurang sempurna, niat jahatnya apa? Kapan dia tumbuhnya niat jahat dan pelaksanaannya seperti apa? Dan dalam hal niat jahat itu mesti apa yang disebut produk dari perbuatannya itu mesti melawan hukum. Melakukan tindak pidana. Karena ada dalam sikap batin seseorang. Kalau sikap batinnya seseorang itu namanya niat jahat. Kalau bahasa ahli saya susun supaya menjadi clear, karena dalam pengadaan barang jasa itu ada 3 hukum tadi atau 2 hukum sesungguhnya, administrasi dan kontrak. Maka ahli susun begini.
Dalam hukum administrasi dan kontrak, sikap batin itu ada 3 gradasi. Yang pertama itu namanya adalah itikat baik. Dalam hukum itu yang dituntut adalah itikat baik. Yang kedua adalah itikat tidak baik. Yang ketiga namanya adalah itikat buruk. Jadi itikat buruk itu masuk ranahnya adalah hukum perdata dan hukum administrasi. Baru yang keempat namanya adalah itikat buruk yang kriminal. Apa artinya itikat buruk yang kriminal? Itikat yang buruk yang kriminal itu melakukan pelanggaran hukum perdata, melakukan pelanggaran hukum administrasi sebagai perbuatan persiapan untuk melakukan kejahatan. Maka itikat buruknya adalah melanggarnya itu semua, itikat kriminalnya adalah sebagai perbuatan persiapan untuk berbuat jahat. Sedangkan kalau itu yang kelima, itu namanya itikat kriminal murni. Jadi tidak ada melampaui dari hukum administrasi ke perdata, tapi langsung lompat kepada pidana. Baru itu terang, ini sempurna kejahatan itu. Tapi kalau terkait dengan hukum administrasi, ditarik ke pidana, tidak bisa, kecuali dia bisa buktikan tadi itu adalah sebagai itikat buruk yang kriminal, itikat buruk yang mendasari dia untuk berbuat jahat, dan itikat buruknya melanggar hukum administrasi sebagai perbuatan persiapan untuk melakukan kejahatan. Dan kejahatan terjadi, maka sikap batinnya adalah itikat buruk yang kriminal. Jadi harus dipisahkan, ini jangan sampai nanti melawan hukum administrasi sama dengan melawan hukum pidana, itu menurut ahli tidak tepat. Administrasi adalah administrasi. Melawan hukum kontrak sama dengan melawan hukum pidana, salah. Karena hukum kontrak dasarnya adalah hukum kontrak, ya kontrak, hukumnya kontrak, melanggar hukum kontrak, penyelesaiannya berdasarkan hukum kontrak. Kalau sudah dia tidak bisa melakukan angkat bendera merah, bendera putih, itu namanya wan prestasi seperti yang disebutkan tadi. Demikian. Baik. Nah misalnya A, ya katakanlah PPK ya, membuat perjanjian kontrak dengan B selaku penyedia. Ternyata pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian itu belum selesai berdasarkan kontrak. Tapi kemudian A sudah diganti dengan orang lain untuk melanjutkan pekerjaan. Nah setelah sekian lama dilakukan audit, dinyatakan kerugian keuangan negara. Apakah dapat dimintai pertanggungjawabannya? Baik, ahli jelaskan sebagaimana ahli maksud tadi bahwa masing-masing itu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan. Jadi kalau ada PPK diangkat sebut saja itu 3 bulan, yang sebelumnya sudah ada, dia bertanggung jawab selama 3 bulan itu. Bulan berikutnya dan seterusnya kalau ada keputusan apa tanggung jawab PPK yang melanjutkan. Maka dia hanya bertanggung jawab terhadap jabatannya selama 3 bulan tersebut. PPK ini tidak harus mempertanggungjawabkan perbuatan PPK sebelumnya. Jadi prinsipnya hanya bertanggung jawab apa yang diputuskan selama 3 bulan itulah menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Tapi kalau itu misalnya tadi terjadi kerugian itu terjadi sejak zaman awal sampai zamannya dia, itu disingkirkan semuanya. Zamannya dia yang jabat 3 bulan itu dia harus tanggung jawab yang mana, terjadi kerugiannya berapa. Jadi tidak bisa dibebankan itu. Jadi kalau misalnya ada batas-batas pertanggungjawaban itu caranya seperti itu. Jadi dalam hukum pidana tidak pokoknya ini yang dia gebuk, nggak boleh juga, tapi harus ada batas-batas pertanggungjawaban. Apa itu? Yang tadi saya katakan selama periode itu apa sih yang dilakukan dan apa yang diperbuat dan apa ini, apakah kerugian terjadi kerugian atau tidak dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai laporan akhir kamulah yang bertanggung jawab. Menurut Anda tidak seperti itu. Sesuai dengan prinsip dalam hukum pidana. Jangan sampai orang sudah tidak menjabat ada kerugian tiba-tiba cukup tanggung jawab. Padahal yang menjabat bukan hanya 1 orang, beberapa orang. Ali pernah menemukannya sama seperti itu, hanya jabat 3 bulan, bertanggung jawab dari awal sampai akhir. Dihukum 6 tahun. Saya bilang ini nggak benar ini. Ya artinya ini nggak boleh itu dilakukan seperti itu. Mestinya dia 3 bulan selama jabat itu apa sih yang diperbuat?
ternyata progres pekerjaan itu justru meningkat pada 3 bulan itu. Ini contohnya. Maka penilaiannya pun harus objektif. Kalau penyidik melakukan penyidikan, tahu juga bahwa itu bagaimana hukum pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau dikebiak tanpa menggunakan hukum pengadaan barang dan jasa, batas-batas pertanggungjawaban, menurut ahli itu tidak tepat. Ya. Demikian keterangan. Baik. Nah, kemudian bagaimana pendapat ahli tentang penyertaan dikaitkan dengan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang ini? Bagaimana ahli mengidentifikasi penyertaan, unsur penyertaan dalam pasal ini? Baik, ahli jelaskan penyertaan itu prinsipnya suatu tindak pidana, ini dari awal sesungguhnya, dari awal itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Artinya dilakukan oleh 2 orang atau lebih, bukan 1 orang ya. Maka kalau penyertaan tidak berlaku untuk 1 orang, harus 2 orang atau lebih. Mungkin yang menjadi masalah adalah bagaimana menetapkan 2 orang atau lebih. Maka itu diatur di dalam pasal 55. Adi akan sampaikan doktrin dasarnya begini. Orang dituduh melakukan tindak pidana penyertaan itu harus dibuktikan paling tidak minimum itu 2 pokok masalah. Harus dibuktikan bahwa semua pelaku 2 orang atau lebih tadi masing-masing memiliki niat jahat. Masing-masing memiliki niat jahat. Yang kedua, niat jahat tadi hendak dilakukan atau diwujudkan berbuat jahatnya itu disepakati bahwa masing-masing tadi yang punya niat jahat sepakat untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi 2 hal yang pertama, secara subjektifnya ada masing-masing punya niat jahat, dan niat jahat tadi disepakati akan dilakukan secara bersama-sama. Maka muncullah dari tindak pidana dilakukan secara 2 orang atau lebih. Dan yang bagian yang objektifnya adalah ada hubungan antara kelakuan satu dengan kelakuan yang lain sedemikian rupa, semua kelakuan itu ditujukan kepada terwujudnya tindak pidana yang dituju. Terwujudnya tindak pidana yang dituju. Itu namanya adalah, kalau itu digabung dari satu perbuatannya, namanya adalah perbuatannya disebut sebagai penyertaan. Jadi kalau tidak terbukti dalam satu proses, misalnya pengadaan barang dan jasa, masing-masing bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, nggak ada niat jahat, nggak ada apa-apanya, ya berarti membuktikan dia sepakat berbuat jahatnya ada di mana. Andai kata itu ada gagal, misalnya melakukan itu gagal disebabkan karena apa, dan seterusnya harus dicari namanya perbuatan itu apa. Jadi tidak bisa dikatakan orang ngomong-ngomong tiba-tiba itu diklaim penyertaan, itu nggak bisa. Maka perbuatannya nyata itu semuanya dituju pada terwujudnya unsur-unsur tindak pidana. Saya kira itu yang dimaksud dengan 2 orang atau lebih melakukan kejahatan yang dikualifikasi sebagai turut serta. Jadi kalau tidak bisa dibuktikan tidak ada niat jahat dan tidak bisa dibuktikan adanya kesepakatan dilakukan bersama-sama dan tidak bisa dibuktikan juga ada korelasi antara kelakuan satu kelakuan yang lain, maka timbullah kerugian keuangan negara, maka itu tidak bisa disebut sebagai turut serta atau dalam penyertaan. Baik. Demikian. Bagaimana ahli membedakan antara peran pelaku utama dengan pelaku penyerta dalam pasal ini? Baik, itu dalam tindak pidana penyertaan itu salah satu bentuk hubungan antara pelaku dengan yang lain, itu namanya turut serta. Turut serta itu artinya ada orang yang pokok yang melakukan tindak pidana dan orang lain itu turut serta untuk melakukan kejahatan itu. Jadi kalau tidak ada pelaku utamanya, ya nggak mungkin ada turut serta. Yang harus turut serta ada pelaku utamanya siapa, yang lain melakukan perbuatan-perbuatan
yang itu mendukung untuk terwujudnya niat jahat seseorang itu. Maka terwujudnya niat jahat seseorang itu kan macam-macam bentuknya. Ada yang menyuruh lakukan, penganjuran misalnya itu. Menganjurkan itu ngasih duit, laksanakan niat jahat saya gitu. Jadi dia tidak berbuat apa-apa. Buahnya adalah cuma memberi uang. Laksanakan niat jahat. Dia tidak berbuat apa-apa kecuali itu menggerakkan orang untuk berbuat jahat. Jadi kalau itu tadi adalah turut serta, ada orang yang berbuat, maka dia turut serta melakukan perbuatan itu. Mungkin niatnya sama, mungkin niatnya berbeda. Ya, tapi dalam hal dia berbuat, memang sama-sama berbuat, memiliki tujuan yang sama, tapi orientasi akhirnya bisa berbeda. Itu namanya bagian di dalamnya adalah turut serta. Jadi sering Ali mengatakan begini, mungkin yang satu niat jahat sama kan dilakukan, tapi motifnya beda-beda. Yang satu motifnya dendam, yang satu motifnya beda, kata motif berbeda-beda. Tapi objek yang disasar perbuatan itu bisa sama. Demikian keterangan Ali. Baik. Kembali tadi misalnya A, ya, katakanlah PPK berkontrak dengan B selaku penyedia. Kemudian ternyata B tidak atau belum menyelesaikan pekerjaannya tadi sesuai dengan kontrak keseluruhan. Di kemudian hari dinyatakan kerugian keuangan negara. Apakah A dapat masuk dalam penyertaan dimintai pertanggungjawabannya? Baik, ahli tadi sudah menyebutkan bahwa kalau kontrak itu prinsipnya nggak bisa dihentikan. Tadi sudah terjawab, ahli jawab. Bagaimana kalau yang dihentikan itu adalah pejabatnya? Kalau yang dihentikan pejabatnya, sementara kontrak belum berakhir, itu bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Ali jelaskan begini: kalau itu kontrak belum berakhir, berarti kewajiban B tadi melanjutkan kontrak yang telah ada. Baik, kalau itu harus dilanjutkan kontrak yang telah, karena dalam prinsip pengadaan barang jasa itu tidak tergantung subjek orangnya, tapi pejabat yang fungsional untuk melakukan itu. Jadi kalau diganti orangnya, fungsionalnya tetap. Karena sudah ada kontrak, berarti tinggal melanjutkan kontrak. Apakah itu kemudian orang yang bersangkutan dianggap turut serta? Jadi turut sertanya ada di mana? Kalau dia melaksanakan kontrak, turut serta melaksanakan kontrak. Jadi kejahatannya apa? Jadi menurut Ali tidak jelas. Kalau itu kejahatannya ada, barangkali akan jelas bahwa dia berhenti, dia mengganti, dia berhenti terus diganti, melanjutkan yang berikutnya tadi. Melanjutkan yang berikutnya tadi itu kan melanjutkan kontrak, bukan melanjutkan kejahatan. Jadi agak nggak bisa diterima kalau itu melanjutkan kejahatan. Kalau itu melanjutkan kontrak, iya, dalam hukum kontrak masih harus berlanjut, tidak harus melekat pada pribadi orang, tapi fungsi jabatannya itu. Demikian. Ya. Nah, kembali tadi dikaitkan dengan penyertaan. Satu kesatuan rangkaian perencanaan, lelang, kontrak dan pelaksana pekerjaan. Apakah harus ada mens rea atau meeting of mind di antara para pelaku rangkaian kegiatan tadi? Jadi saya ulangi lagi bahwa kalau ada serangkaian pejabat yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa, entah pertemuan atau apapun, itu hanya dalam rangka untuk melaksanakan tugasnya sebagai diangkat sebagai panitia. Nah, kalau ada mens rea dan sebagainya itu apabila dia semua berbuat jahat. Bagaimana dia semuanya menyatakan itu berbuat jahat? Pastilah mestinya kalau semuanya berbuat jahat tidak akan terjadi itu proyek. Karena semuanya tujuannya bukan untuk berbuat jahat, maka terjadilah itu proyek. Jadi kalau dikatakan dia apakah harus ada mens rea? Karena tujuannya bukan untuk berbuat jahat, menurut Ali itu tidak ada mens rea. Kalau tidak ada kekurangan dan sebagainya, ya itu kekurangan yang manusiawi, dalam arti kata bisa dipertanggungjawabkan secara hukum administrasi, hukum perdata bisa dipertanggungjawabkan.
Tapi kalau sudah mensrea, tidak mungkin itu terjadi proyek itu karena duitnya bakal dipakai untuk bancaan untuk tidak melaksanakan proyek itu. Itu namanya mensrea. Tadi demikian. Baik. Tadi agak ketinggalan Prof. Kita banyak pasal 2 ayat 1. Tadi terkait kalau penyalahgunaan wewenang itu bagaimana pendapat ahli? Baik, penyalahgunaan wewenang itu adalah menggunakan wewenang yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan wewenang yang berbeda. Yang bahasa kasarnya adalah ini duit untuk proyek pengadaan. Tadi kalau contohnya tadi jalan tol, proyek jalan tol, duitnya ditilep untuk beli rumah. Jadi dia menyalahgunakan wewenangnya karena apa? Mestinya mengelola untuk jalan tol dipakai untuk beli rumah. Ini kan jelas sekali ya. Kalau saya sampaikan penyalahgunaan wewenang. Pendek kata, kalau itu tema besarnya adalah proyek jalan tol, uang itu tidak pakai masuk jalan tol, digunakan untuk yang lain. Itu namanya penyalahgunaan wewenang. Kalau semuanya dikonsentrasi kepada jalan tol, andai kata ada kekurangan, kelebihan dan seterusnya, tetap itu adalah untuk jalan tol. Demikian. Ya. Nah, kemudian terkait dengan penerapan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, uang pengganti. Bagaimana pendapat ahli terkait dengan penerapan pasal ini? Baik, ahli jelaskan. Ahli pernah melakukan kajian riset khusus untuk uang pengganti itu. Karena ahli tidak puas dengan putusan pengadilan, ahli juga tidak puas dengan pendapat ahli yang lain atau orang lain atau ahli pidana yang lain mengenai status uang pengganti. Akhirnya ahli melakukan riset semuanya. Kesimpulan ahli pada saat itu, dan kemudian ahli riset itu ketemu sama orang penyusun tentang pasal 18. Jadi Pak Muzakir, ini sesuatu yang baru. Barunya ada di mana? Kalau yang lain itu berbuat jahat, menimbulkan kerugian keuangan negara, dipenuhi cuma misalnya separuh kembali itu, yang separuh tidak kembali, masuk penjara ini diperlama. Karena apa? Dia menikmati hasil kejahatan. Tapi dalam hukum baru itu, dalam undang-undang tipikor baru itu, kalau itu kurang dibayar setelah menjual asetnya, ternyata masih kurang lagi, maka lahirlah tindak pidana tambahan dalam pasal 18 untuk dihukum pidana atau dijatuhkan pidana tambahan mengganti kerugian keuangan negara. Namanya uang penggantinya. Kalau itu penggantinya masih kurang 2M, maka uang penggantinya adalah 2M. Tapi syaratnya di situ ya, sudah disita, dijual masih kurang. Tapi kalau disita, dijual sudah tertutup semuanya, ya tidak perlu ada uang pengganti. Nah, oleh sebab itu hasil kajian ahli simpulkan bahwa uang pengganti itu hanya terkait dengan kerugian keuangan negara. Bagaimana kalau suap? Suap itu nggak pakai uang negara, apakah juga harus uang pengganti? Tidak. Nanti bisa dibaca penjelasan dan itu semua bisa dibaca. Tidak perlu itu, karena misalnya orang menerima suapnya tuh dikembalikan atau ditangkap dan seterusnya, baru dikembalikan separuh. Suapnya adalah 1M. Yang separuh nanti tidak ada namanya uang pengganti. Kalau itu ada uang pengganti, dikasihkan siapa? Pemberi suap. Enak banget pemberi suapnya. Begitu proses pidana kurang 500, miliknya siapa itu? Miliknya adalah pemberi suap. Kan nggak logis kan? Maka kalau itu pakai nggak ditafsirkan kerugian keuangan negara, maka ahli mau merumuskan di situ ya intinya itu adalah harus kerugian keuangan terhadap kerugian keuangan negara. Jadi kesimpulannya Pak, terhadap pertanyaan uang pengganti yang diberikan dijatuhkan pidana tambahan kepada kerugian keuangan negara yang tidak sepenuhnya bisa dibayar dengan benda-benda yang disita. Maka kekurangannya itulah pakai uang pengganti. Karena uang pengganti itu apa? Penggantinya uang pengganti itu hukumannya berat sekali. Itu sama dengan hukuman pokok dari pasal yang dilanggar itu. Ini dulu disertasi yang ahli bimbing itu sampai membunyikan begini. Ini pasal yang melanggar hak asasi manusia. Andai kata uang pengganti itu adalah pasal-pasal
sebut saja 12A, 12B hukumannya seumur hidup, berarti tidak membayar uang pengganti juga akan dihukum seumur hidup. Tapi kalau dia dihukum maksim karena ini 20 tahun, berarti dia juga akan dihukum 20 tahun. Berarti orang itu akan menjalani hukuman sebanyak 40 tahun. Andai kata denda tidak dibayar, tambah 6 bulan, 40 tahun, 6 bulan. Jadi sangat berat sekali. Makanya ahli susun sedemikian rupa bahwa menjelaskan pasal itu harus dalam konteks uang itu uang negara. Sehingga kalau hukuman untuk pabrik itu atas nama pabrik dan sebagainya, bolehlah kalau terbukti sah dan meyakinkan. Tapi kalau itu benda-benda itu adalah suap, bingung saya. Suap. Dan kalau suap itu uangnya siapa dikembalikan kepada siapa? Uang pengganti digantikan kepada siapa? Harus jelas juga. Uang suap yang miliknya pemberi suap. Cuma nanti disita untuk karena hasil tindak pidana. Gitu. Jadi agak berbeda konsolusinya. Demikian keterangan ahli. Nah misalnya A, PPK tadi, melakukan kontrak dengan B selaku penyedia. Perencanaan sudah, lelang sudah, PPK menjalankan kewajibannya untuk berkontrak dengan penyedia. Setelah kontrak, dilaksanakanlah pekerjaan. B selaku penyedia memberikan sejumlah uang bantuan operasional kepada A. Nah, pemberian uang itu tidak pernah dibicarakan di awal dan tidak ada pengaruhnya terhadap B yang memenangkan lelang. Hanya bantuan operasional pelaksanaan di lapangan. Bagaimana pendapat ahli terkait penerimaan uang oleh A ini? Apakah memenuhi unsur suap atau gratifikasi atau memperkaya diri sendiri yang dimaksud dalam pasal ini? Baik, ahli jelaskan. Saya kira tinggal diklarifikasi saja terkait dengan pemberian itu. Pemberian itu maksudnya untuk apa? Sebab kalau itu dibentuk suap, ini proyek sudah sebut saja itu transaksi semuanya sudah selesai, tinggal pelaksanaannya. Tak ada hubungannya dengan mempengaruhi agar supaya memutus tidak memutus pelanggaran kewajiban, tidak ada. Kalau gratifikasi misalnya, itu kira-kira mesti kok ini ada ikrar memberi bantuan dalam rangka operasional. Kalau gratifikasi itu nggak ada ikrar. Nggak ada ikrar itu apa? Yang penting fasilitas diberi aja, sudah begitu aja gitu. Kalau ini ikrar uang ini adalah untuk menunjang operasional. Nah, tinggal tanya aja yang bersangkutan pejabat yang menerima itu, emangnya kalian nggak punya uang operasional dari kantor? Jawabannya ucapnya, oh nggak ada uang operasionalnya, berarti nggak punya. Wajar kalau dia memberi sumbangan untuk biaya operasional. Nah kalau suruh di lapangan mengawasi dan sebagainya, itu ternyata nggak ada uang operasional, dari mana dia bisa? Kalau tadi proyeknya itu 35 km, bagaimana dia lompat per kilo itu? Harus jalan kaki atau jalan apa? Kalau itu tidak ada biaya operasional. Jadi kalau ada pihak misalnya saja proyek itu pemenang lelang itu kemudian memberi sesuatu, ini pertanyaannya diberikan uang siapa? Kalau ahli yang diberikan uangnya miliknya proyek tersebut, pemegang proyek tersebut, atau pelaksana proyek tersebut. Karena Pak uang sudah diberikan, sudah selesai di situ, milik menjadi miliknya yang bersangkutan. Pertanyaannya adalah proyeknya itu jalan atau tidak. Kalau dikurangi sebut saja misalnya yang sejumlah uang yang diberikan itu, maka harus dinilai secara objektif. Menurut ahli demikian. Sehingga apa? Kalau dia dari kantornya sudah nggak dikasih begitu, suruh ngawasi di lapangan berhari-hari, uang makan siapa yang nanggung? Tidak harus jelas. Menurut ahli, kalau itu diberikan ikrarnya bahwa itu adalah untuk menunjang biaya operasional proyek. Ya berarti asalkan dia dipakai untuk biaya operasional, ya udah selesai menurut ahli. Maksud dan tujuan sudah tercapai. Dikaitkan dengan penerapan pasal 18 tadi. Ya. Apakah kemudian A dapat dikenai pidana tambahan berapa uang pengganti uang yang diterimanya tadi? Ya balik lagi tadi, ahli sampaikan bahwa ini uang siapa yang dipakai itu. Kalau itu uang sudah menjadi miliknya pelaksana proyek, jadi miliknya pelaksana proyek. Kan sudah dicampur jadi satu dalam manajemen proyek itu.
Nah, pertanyaan kedua adalah, kalau itu uang masih masuk uang negara, saya ulangi lagi, masih masuk uang negara, maka apakah perlu ada uang pengganti atau pidana pengganti UP itu? Dan sekarang pertanyaan, uangnya itu uangnya milik pelaksana proyek tadi. Dan artinya apa? Uangnya miliknya dia. Tadi Ali sudah sampaikan, kalau toh ada uang pengganti, gantinya diberikan kepada yang bersangkutan. Karena itu duitnya duit dari yang bersangkutan. Tadi balik lagi azasnya tadi saya katakan, masa dikasih uang itu untuk penunjang, dipakai penunjang, ditunda pidana, suruh kembalikan, terus dihukum lamanya sama dengan hukuman pokok kalau itu tidak bisa membayar karena sudah dilakukan untuk biaya operasional, karena nggak bisa mengembalikan, dihukum selama seperti tidak pidana pokoknya. Kan nggak logis dalam satu konteks ini menurut Ali ya. Tadi kalau ada uang sumbangan seperti itu dipakai untuk kepentingan itu adalah kriminal, berarti sumbangan yang lain adalah kriminal semuanya. Yang menerima sumbangan kriminal semuanya. Tapi kalau sumbangan untuk menunjang proyek bisa selesai, mereka yang ngawasi on terus dan sebagainya, menurut Ali adalah sesuatu yang positif. Nah, pertanyaannya, negatifnya di mana? Oh, uangnya kan dari sana. Kalau nggak dari sana, bikin dong. Itu adalah kantor itu membuat anggaran untuk mereka yang terjun ke lapangan seperti itu. Jadi jangan sampai itu dilarang, menerima orang lain dilarang semuanya. Dan terus suruh bekerja tidak baik, kriminal. Jadi repot semuanya. Jadi kalau Ali berpendapat, selagi itu adalah bagian bantuan dalam rangka untuk itu, adalah statusnya adalah bantuan. Dan bantuan untuk proyek pekerjaan yang positif adalah bantuan yang positif. Demikian keterangan. Baik. Kita bergeser ke alasan penghapus pidana, pasal 51 KUH pidana. Bagaimana pendapat ahli terkait dengan penerapan pasal ini? Baik, pasal 51 esensi pokoknya adalah dia melaksanakan perintah atasan. Syaratnya apa untuk dikenakan pasal 51? Atasan memang punya kewenangan untuk memerintah itu. Dan yang diperintah itu memang tahu bahwa itu kewenangan juga miliknya, kewenangannya yang dimiliki oleh atasannya. Jadi kalau itu dilakukan, dia melaksanakan perintah atasan, berarti dia melakukan satu perbuatan atas perintah atasan. Jadi kalau atasan, bagaimana Pak kalau atasan tidak punya kewenangan? Itu tidak melaksanakan perintah atasan. Suruh mengedor kepala orang, kemudian nggak ada buat kewenangan untuk mengedor, membunuh orang. Ya nggak boleh. Itu perintah atasan tidak bisa. Tetap dia bertanggung jawab, ini bertanggung jawab. Tapi kalau dia punya bagian dari kewenangan, atasan punya bagian kewenangan, yang menurut ahli itu adalah kalau orang melaksanakan perintah atasannya dengan maksud tadi atasannya itu adalah benar begitu, ya itu adalah orang yang melaksanakan perintah atasan. Sesuai dengan pasal 51, orang yang melaksanakan perintah atasan dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana kalau perintah atasan itu diketahui bersama bahwa itu belum cukup untuk langsung dilaksanakan karena ada bagian-bagian yang kurang? Nah, ini menjadi pertanyaan, perintah atasan itu maknanya apa? Kalau ahli menjelaskan bahwa kalau memang itu masih ada yang kurang, ada perintah atasan laksanakan, itu namanya ruang diskresional. Atau istilah bahasanya ruang untuk ambil kebijakan. Supaya apa? Supaya tujuannya tercapai, semuanya tercapai. Misalnya ada yang kurang, nanti aja dipenuhi pada saat bagian ini, nanti dipenuhi nanti. Itu namanya ruang bijaksana atau ruang ambil kebijakan atau ruang bijaksana. Jadi kalau itu terjadi seperti itu, ya atasan tadi punya kewenangan dan kemudian ngambil kebijakan, kemudian dilaksanakan. Orang yang melaksanakan kebijakan itu juga tidak dapat dipidana. Demikian keterangan ahli. Baik. Nah, misalnya A, PPK tadi diperintah oleh atasannya untuk melakukan suatu pekerjaan yang sudah sesuai dengan tupoksi dan wewenangnya, tapi diketahui dan disadari oleh atasannya dan oleh A pekerjaan tersebut belum memenuhi standar kelayakan untuk dilaksanakan, tapi A terpaksa melaksanakan perintah atasan tersebut. Nah, kemudian akibatnya pekerjaan
belum selesai 100% sehingga tidak dapat dimanfaatkan dan kemudian dihitung mengakibatkan kerugian keuangan negara. Nah, dalam posisi ini bagaimana pendapat ahli terkait pertanggungjawaban A selaku PPK tadi? Ya, tadi ahli sudah sebutkan bahwa belum memenuhi standar itu tetap diperintahkan untuk dilaksanakan. Maka tafsirnya apa dalam konteks itu? Apakah atasan itu menyuruh berbuat jahat atau atasan itu mengambil kebijakan agar supaya tetap dilaksanakan agar proyek itu mencapai sasaran atau tujuan, dengan catatan ya nanti dipenuhilah pada saat proses pelaksanaannya itu yang kurang-kurang itu. Itulah namanya tadi ruang pijakan atau bijaksana. Ali tadi berpendapat demikian. Ya, terkait alasan penghapus pidana, perbuatan A yang melaksanakan perintah atasan tersebut apakah memenuhi unsur pasal 51 ini? Sebagaimana Ali jelaskan tadi bahwa kalau itu punya kewenangan memenuhi unsur, sehingga orang yang melakukan perbuatan tadi melaksanakan perintah atasan tadi tidak dapat dipidana. Karena apa? Karena yang memerintah memiliki kewenangan untuk itu. Demikian. Ya. Habis, dah cukup dari kami yang mulia. Dari mana? Cukup ya? Dari siapa? Dari ya. Oh, baik. Terima kasih Pak Muzakir. Terima kasih.